Sobat, loser, sini ngumpul. Pernah nggak sih lo ngerasa udah deket banget? Udah abis-abisin waktu, ujungnya sama. Dia natap lo, terus bilang, kamu baik banget, tapi kita temenan aja ya. Sakitnya tuh di sini. Coba, kita diagnosa pangkat lo. Checklist status teman baik lo sekarang. Pertama, lo sering jadi tempat sampah curhat tapi nggak pernah jadi pilihan buat ngedate? Centang. Kedua, lo selalu nawarin solusi pakai otak pas dia lagi ada masalah? Centang. Ketiga, lo ngarap kebaikan lo yang seabrek itu bakal dibalas pakai perasaan? Centang gede-gede. Kalau lo centang salah satunya, status sosial lo di matanya udah di zona merah. Waktunya kalibrasi ulang, bro. Oke, sekarang kita analisis medan perangnya. Dengerin baik-baik, ini aturan main yang nggak pernah diajarin di sekolah. Interaksi sama cewek itu bukan transaksi di minimarket, tapi pertukaran emosi. Nah, otak cowok kayak lo itu seringnya pakai logika transaksi. Simpelnya gini, kalau gue kasih effort, waktu, dan solusi, itu inputnya. Maka gue seharusnya dapat rasa suka. Itu outputnya. Kayak masukin koin ke mesin keluar minuman. Masalahnya sob, daya tarik cewek itu bukan mesin penjual otomatis. Gak bisa diaktifin pakai logika. Daya tarik itu nyalanya karena perasaan dan status yang lo pancarin. Jadi otak lo mungkin mikir, gue ini spek dewa, kandidat terbaik secara logika. Tapi hatinya dia teriak, lo itu kandidat terbaik buat jadi teman curhat gue aja. Sekarang masuk ke sesi latihan. Ada 3 dosa fatal berbasis logika yang secara otomatis nurunin pangkat lo di matanya dari calon pacar. Jadi, ya gitu deh. Perhatiin mana yang paling sering jadi kebiasaan lo. Misi pertama, hancurkan logika penyedia solusi. Dosanya adalah, setiap kali dia curhat masalahnya, lo langsung sigap ngasih daftar solusi A, B, dan C. Contohnya nih, dia bilang, gila gue stres banget sama kerjaan. Terus lo dengan sok pinternya jawab, oh coba deh kamu atur waktu pakai metode Pomodoro, atau delegasiin aja tugas kanak baru. Dengar ya loser, lo baru aja mengubah diri lo jadi pria idaman, jadi konsultan gratisan. Dia nggak ngerasa didengerin, dia ngerasa lagi dianalisis sama robot. Koneksi emosional langsung putus total. Misi kedua, hancurkan logika investasi berbalas. Dosa lo di sini, lo berinvestasi. Traktir makan, antar jemput, kayak ojek pribadi, ngasih kado. Semua dengan harapan tersembunyi kalau dia bakal mikir, wah dia baik banget, royal, gue harus suka nih sama dia. Sadar nggak? Lo itu malah bikin dia ngerasa tertekan dan semua kebaikan lo jadi kelihatan nggak tulus. Lo memposisikan diri lo sebagai penyedia fasilitas, bukan pria yang bernilai. Status lo anjlok dari pria setara jadi pelayan pribadi. Misi ketiga, hancurkan logika validasi eksternal. Ini dosa paling memalukan. Lo selalu setuju sama semua omongan dia, nggak pernah berani nantang, takut punya pendirian sendiri, cuma demi jaga perasaan. Misalnya, dia suka film yang menurut lo jeleknya minta ampun, tapi lo malah bilang, iya ya, filmnya bagus kok, sambil senyum palsu. Biaya emosionalnya? Cowok tanpa pendirian itu nggak punya aura pemimpin. Secara naluriah itu nggak menarik sama sekali. Lo kelihatan kayak pengikut, bukan orang yang bisa diandelin buat mimpin hubungan. Nah, lo sadar nggak? 3 dosa ini semuanya berakar pada satu kesalahan fatal. Lo tanpa sadar memposisikan diri lo sebagai penyedia yang logis, bukan sebagai pria idaman yang membangkitkan emosi. Ini bedanya sob. Ini perubahan total cara berpikir. Dari apa yang bisa gue kasih buat dia, jadi perasaan apa yang bisa gue bangkitin di dalam dirinya. Laporan misi. Kalau lo ngikutin manual ini, lo bakal berhenti ngelihat PDKT sebagai checklist kebaikan. Lo bakal mulai fokus nyiptain pengalaman emosional. Bikin dia penasaran, ketawa, bahkan sedikit tertantang. Bukan cuma ngasih kenyamanan logis yang membosankan. Misi kalibrasi pertama lo buat malam ini, catat. Namanya validasi, jangan solusi. Gampang. Lain kali ada cewek, entah temen atau siapapun, curhat ke lo, tahan mulut lo buat nggak ngasih solusi. Cukup bilang satu kalimat ini. Wow, kedengarannya itu berat banget ya. Gimana perasaan lo sekarang? Ingat, tugas lo bukan jadi montir yang benerin masalahnya, tapi jadi orang yang ngertiin perasaannya. Ini bakal ngubah dinamika permainan secara instan.
Kalau manual kalibrasi ini ngebuka mata lo yang buta itu, tekan subscribe dan nyalain loncengnya. Karena di misi berikutnya, kita bakal bedah cara membangun daya tarik emosional dari nol. Misi selesai.